Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi kinetika kimia. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dwi Fitriani dengan NIM 333321005. Nah, saya dari kelas C Kimia Dasar dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, poin pertama dari materi kinetika kimia ini, yang pertama ada pengertian laju reaksi. Secara matematis, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, perubahan itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Ukuran jumlah zat pada reaksi kimia pada umumnya dinyatakan pada konsentrasi molar atau komolaran atau M. Nah, pada gambar di sini kita lihat bahwa A plus B dihasilkan menjadi C plus D. Maka A plus D ini merupakan reaksi akan berkurang, sedangkan C plus D ini merupakan produk akan bertambah. Nah, laju reaksi sama dengan min delta konsentrasi A per delta T, atau laju reaksi sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T. Nah, tanda negatif menunjukkan pengurangan konsentrasi reaktan, sedangkan tanda positif menunjukkan peningkatan konsentrasi pada produk. Nah, masih tentang pembahasan. Jadi, laju reaksi berhubungan erat dengan koefisien reaksi. Untuk reaksi kimia dengan koefisien reaksi yang bervariasi, laju reaksi harus disesuaikan dengan koefisien reaksi masing-masing spesi. Sebagai contoh, dalam reaksi 2A, maka dihasilkan menjadi B. Terlihat bahwa 2 mol A dikonsumsi untuk menghasilkan 1 mol B. Hal ini menandakan bahwa laju konsumsi spesi A adalah 2 kali laju pembentukan spesi B. Nah, laju reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan yang digunakan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan yang digunakan, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Selain itu, laju reaksi juga dipengaruhi oleh nilai konstanta laju reaksi K. Konstanta laju reaksi K adalah perbandingan antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Jika reaksi berlangsung cepat, meskipun konsentrasi reaktan kecil, nilai K akan lebih besar. Nilai K hanya dapat diperoleh melalui analisis data eksperimen, bukan berdasarkan stoikiometri atau koefisien reaksi. Nah, reaksi kimia yang berbeda terjadi pada tingkat yang sangat berbeda. Misalnya, reaksi pembakaran seperti pembakaran metana CH4 dalam gas alam dan pembakaran isoktana CH8H18 dalam bensin. Terkadang berlangsung sangat cepat, bahkan secara eksplosif. Nah, kemudian laju reaksi sama dengan pertambahan konsentrasi per perubahan waktu, sama dengan pengurangan konsentrasi per perubahan waktu. Maka didapatkan turunan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada VA, VB, VC, dan VD sama dengan laju reaksi ABCD. Nah, sedangkan pada angka-angka seperti ini nih, ini dinamakan dengan konsentrasi reaksi. Nah, ada juga delta T, yaitu delta T itu merupakan waktu. Nah, maka didapatkan perbandingannya nih. Jadi perbandingannya 1 per K, VA banding 1 per L, VB banding 1 per M, VC banding 1 per N, VD. Nah, jadi KLMN ini merupakan sebuah nilai konstanta dari itu sendiri. Maka VA banding VB banding VC banding VD banding K banding 1 banding M banding N. Nah, di sini juga ada grafik. Nah, grafik ini sebenarnya untuk menentukan laju reaksi atau reaksi. Jadi di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu ada terdapat waktu dan sumbu Y itu terdapat konsentrasi. Nah, di sini ada grafik yang menjulang ke atas. Ini merupakan grafik pertambahan produk, sedangkan grafik yang ke bawah ini merupakan penurunan reaksi. Nah, contoh soalnya ya. Jadi yang ada konsentrasi NO, di sini ada konsentrasi Br2. Nah, konsentrasi NO ini yang pertama itu 0,1, yang kedua 0,1 juga, yang ketiga ada 0,2, yang keempat ada 0,3. Kemudian ada konsentrasi Br2
yang pertama ada 0,05, yang kedua ada 0,1, yang ketiga ada 0,05, dan yang keempat ada 0,05. Dan di sini ada laju reaksi awal, nilainya yang pertama ada 6, yang kedua ada 12, yang ketiga ada 24, dan yang keempat ada 54. Nah, kita kembali kepada pertanyaannya. Pada penguraian 0,1 molar gas amonia terbentuk 0,01 molar gas nitrogen setiap 10 detik. Menurut reaksi 2NH3, maka dihasilkan menjadi N2 plus 3H2. Maka tentukan laju pembentukan N2 dan H2 serta laju penguraian NH3. Nah, maka V sama dengan K, konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Br2 pangkat Y. Maka dihasilkan V2 per V1. Mengapa V2 per V1? Agar mudah menjumlahkannya. Maka V2 per V1 sama dengan K konsentrasi NO pada percobaan ketiga pangkat X per K konsentrasi NO pada percobaan ke-1 pangkat X. Maka konsentrasi Br2 pada percobaan ketiga pangkat Y per konsentrasi Br2 pada percobaan ke-1 pangkat Y. Maka sama dengan konsentrasi NO pada percobaan ketiga pangkat X per konsentrasi NO konsentrasi NO pada percobaan ke-1 pangkat X. Maka di sini 24 ini dari nilai V2-nya dan 6 ini dari nilai V1-nya. Maka sama dengan 0,2. Dari mana sih 0,2? Jadi 0,2 ini dari nilai konsentrasi NO pada percobaan ketiga. Nah, kemudian ada nilai per 0,1 ini juga dihasilkan dari nilai konsentrasi NO pada percobaan ke-1 pangkat X. Maka dihasilkan 4 sama dengan 2X, maka X-nya dihasilkan 2. Nah, kemudian yang B, order reaksi terhadap Br2. Maka V sama dengan K konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Br2 pangkat Y. Maka V2 per V1 sama dengan K konsentrasi NO pada percobaan kedua pangkat X per K konsentrasi NO pada percobaan ke-1 pangkat X. Kemudian Br2, konsentrasi Br2 pada percobaan kedua pangkat Y per konsentrasi Br2 pada percobaan ke-1 pangkat Y. Maka sama dengan konsentrasi Br2 pada percobaan 2 pangkat Y per konsentrasi Br2 pangkat konsentrasi Br2 pada percobaan ke-1 pangkat Y. Maka V2-nya itu 12, V1-nya itu 6 sama dengan jadi di sini dihasilkan konsentrasi Br2-nya itu 0,1 pangkat Y dari sini ya, dari nilai Br2 percobaan kedua, dan 0,05-nya itu dari konsentrasi Br2 pada percobaan ke-1. Maka dihasilkan 2 sama dengan 2Y, maka Y sama dengan 1. Nah, kemudian yang C, persamaan laju reaksi V sama dengan K konsentrasi NOx dikali dengan konsentrasi Br2 pangkat Y. Maka X-nya itu tadi dihasilkan 2 dan Y-nya itu dihasilkan 1. Nah, yang D itu ada order reaksi total. Jadi order reaksi total itu adalah penjumlahan dari nilai yang tadi, yaitu X plus Y. Maka X-nya itu 2, Y-nya itu 1, maka order totalnya 2 plus 1 sama dengan dihasilkan 3. Nah, yang E yaitu harga tetapan reaksi atau K. Nah, jawab maka V sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2, maka dihasilkan menjadi K sama dengan V per konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Nah, K sama dengan 6 molar per detik per 0,1 kuadrat. Ini dihasilkan dari nilai konsentrasi NO, kemudian 0,05 ini dihasilkan dari konsentrasi Br2.
Nah, K sama dengan 6 molar per detik per 0,01 molar pangkat 2 dikali 0,05 molar. Maka K sama dengan 6 molar per detik per 0,005 molar pangkat 3. Nah, ini dihasilkan dari perkalian ini. Nah, kemudian K sama dengan 1200 molar pangkat min 2 detik pangkat min 1. Nah, yang F, laju reaksi jika konsentrasi NO sama dengan 0,2 molar dan konsentrasi BR2 sama dengan 0,1 molar. Maka V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi BR2. Maka nilai K-nya itu yang tadi ya. Jadi 1200 dimasukkan 1200 molar pangkat min 2 detik pangkat min 1. Nah, dengan dikali 0,2 molar pangkat 2 dan 0,1 molar. Nah, ini dihasilkan dari mana? Dari konsentrasi NO dan ini dihasilkan dari konsentrasi BR2. Maka dihasilkan 4,8 molar per detik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dari buku referensi yang saya baca, jadi ada 4. Yang pertama ada alam reaktan, yang kedua ada konsentrasi reaktan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada keberadaan dari sebuah katalis. Nah, dari buku referensi yang saya baca juga ada salah satu yang ada pembahasannya, yaitu ada 2, yaitu ada alam reaktan dan konsentrasi reaktan. Ini yang saya dapatkan, yaitu yang pertama alam reaktan. Pembahasannya, keadaan fisik zat yang bereaksi penting dalam menentukan reaktivitasnya. Genangan bensin cair dapat terbakar dengan lancar, tetapi uap bensin dapat terbakar secara eksplosif. Dua cairan yang tidak dapat bercampur dapat bereaksi lambat pada antarmuka. Kemudian, tetapi jika keduanya tercampur dengan baik untuk memberikan kontak yang lebih baik, reaksi dipercepat. Fosfor putih dan fosfor merah adalah bentuk padat yang berbeda atau alotrop dari unsur fosfor. Fosfor putih menyala saat terpapar oksigen di udara. Sebaliknya, fosfor merah dapat disimpan di tempat terbuka wadah untuk jangka waktu yang lama tanpa reaksi yang nyata. Sampel kalium sulfat padat kering yaitu K2SO4 dan barium nitrat padat kering yaitu BaNO32. Nah, dapat dicampur tanpa reaksi yang berarti terjadi selama beberapa tahun. Tapi jika larutan berair, jika keduanya dicampur, reaksi terjadi dengan cepat, membentuk endapan putih barium sulfat. Maka seperti pada di bawah ini, yaitu Ba pangkat 2 plus SO4 kemudian dihasilkan menjadi BaSO4 persamaan ion. Nah, kemudian ada konsentrasi reaktan. Ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju perubahan reaksi atau yang sering disebut dengan hanya hukum laju untuk reaksi. Hukum laju ini secara eksperimental disimpulkan untuk setiap reaksi dari studi bagaimana lajunya bervariasi dengan konsentrasi. Ekspresi hukum laju untuk reaksi di mana A, B adalah reaktan memiliki bentuk umum tingkat yaitu K konsentrasi A X dengan konsentrasi B Y. Konstanta K disebut konstanta laju spesifik atau hanya konstanta laju untuk reaksi pada suhu tertentu. Nilai-nilai eksponen X dan Y dan dari konstanta laju K tidak memiliki hubungan yang diperlukan dengan koefisien dalam keseimbangan. Persamaan kimia untuk reaksi keseluruhan dan harus ditentukan secara eksperimental. Nah, selanjutnya ada sifat reaktan. Nah, yang pertama yaitu di dalam reaksi kimia terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan. Maka dihasilkan menjadi jenis ikatan yang dimiliki oleh reaktan dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang kedua,
Sifat reaktan dan ukuran partikel reaktan agar reaksi dapat terjadi harus terdapat tumbukan antar molekul pada sisi aktif molekul. Nah, kemudian yang ketiga ada luas permukaan zat yang bereaksi juga sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, selanjutnya ada poin hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Pembahasannya yaitu ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju reaksi perubahan atau yang disebut dengan hukum laju untuk reaksi. Untuk menggambarkan bagaimana tingkat tergantung pada konsentrasi. Hukum laju ini secara eksperimental disimpulkan untuk setiap reaksi dari studi tentang bagaimana lajunya bervariasi dengan konsentrasi. Nah, kemudian masih tentang pembahasan juga. Jadi hukum laju reaksi atau the Wright law menunjukkan korelasi antara laju reaksi V terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau orde reaksi. Nah, di sini hukum laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. A kecil dengan A besar plus B kecil dengan B besar, maka dihasilkan menjadi C kecil, C besar plus D kecil, D besar. V sama dengan K, konsentrasi AX dengan konsentrasi BY. X dan Y adalah pangkat atau orde reaksi yang hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Nilai X dan Y berbeda dengan koefisien reaksi A dan B. Bilangan pangkat X dan Y menunjukkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi. Orde keseluruhan atau laju reaksi adalah jumlah dari orde reaksi total reaktan. Dalam hal ini, total orde adalah X plus Y. Untuk menentukan urutan reaksi masing-masing reaktan, berikut data hasil percobaan reaksi antara F2 dan ClO2. Maka F2 plus 2ClO2 maka dihasilkan menjadi 2FClO2. Nah, masih tentang pembahasan juga, untuk menentukan orde reaksi masing-masing reaktan, berikut ini diberikan data hasil eksperimen reaksi antara F2 dan ClO2. Nah, di sini F2 plus 2ClO maka dihasilkan menjadi 2FClO2. Nah, di sini terlihat tabelnya. Jadi ada konsentrasi F2, ada juga konsentrasi ClO2. Yang pertama itu ada konsentrasi F2, nilainya 0,10 dan nilai konsentrasi ClO2-nya itu 0,010. Nilai laju reaksinya itu 1,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang kedua itu konsentrasi F2 yaitu 0,10 dan konsentrasi ClO2 itu 0,040. Maka laju reaksinya itu nilainya nilai laju reaksinya itu 4,8 kali 10 pangkat min 3. Dan yang ketiga ada konsentrasi F2 nilainya itu 0,20 dan konsentrasi ClO2-nya itu 0,010 dan nilai laju reaksinya itu 0,4 kali 10 pangkat min 3. Maka didapatkan pembahasan terlihat bahwa peningkatan konsentrasi F2 sebesar 2 kali saat konsentrasi ClO2 tetap menyebabkan peningkatan laju reaksi sebesar 2 kali. Ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi F2 sebanding dengan peningkatan laju reaksi. Dengan demikian, orde reaksi F2 adalah 1. Sementara dari data nomor 1 dan 2 terlihat bahwa peningkatan konsentrasi ClO2 sebesar 4 kali saat konsentrasi F2 tetap menyebabkan peningkatan laju sebesar 4 kali pula. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ClO2 juga berbanding lurus atau sebanding dengan peningkatan laju reaksi Nah, kemudian poin berikutnya itu ada menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi adalah persamaan reaksi kimia yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi atau tekanan reaktan dan parameter konstanta. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi, A plus B dihasilkan menjadi AB dari reaksi tersebut. Didapat data sebagai berikut. Nah, ada konsentrasi. Di sini ada konsentrasi A dan konsentrasi B. Maka yang pertama konsentrasi A-nya itu yang pertama ada 0,01, konsentrasi B-nya itu 0,02 dan laju reaksinya 0,4. Dan yang kedua ada konsentrasi A-nya 0,02, kemudian
konsentrasi B-nya itu 0,02 dan laju reaksinya 0,8. Dan konsentrasi A-nya itu yang ketiga ada 0,01 dan konsentrasi B-nya itu 0,08 dan laju reaksinya itu 0,8. Maka tentukan persamaan laju reaksinya. Maka kita jawab yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat X kemudian dikali konsentrasi B pangkat Y. Maka V2 per V1 sama dengan 0,8. Nah, ini dihasilkan dari nilai laju pada percobaan kedua. Nah, ini yang 0,4 nilai laju pada percobaan ke-1 sama dengan K konsentrasi 0,02 pangkat X per K konsentrasi 0,01 pangkat X. Ini didapatkan dari nilai percobaan kedua konsentrasi A dan nilai percobaan ke-1 pada konsentrasi A. Nah, ini juga sama yaitu konsentrasi 0,2 per 0, konsentrasi 0,2 pangkat Y. Nah, ini juga nilainya dari percobaan kedua dan percobaan ke-1. Maka kita coret, ini sama dan ini juga sama, kita coret. Nah, maka 2 sama dengan 2X, X sama dengan 2 per 2, maka X-nya itu dihasilkan 1. Nah, kemudian yang selanjutnya V3 per V1 sama dengan 0,8 per 0,4. Dari mana sih 0,8 ini? Dan 0,4 yaitu dari nilai dari percobaan laju percobaan ketiga dan laju percobaan ke-1. Maka sama dengan K konsentrasi 0,01 per K konsentrasi 0,01 dengan konsentrasi 0,08 pangkat Y per konsentrasi 0,02 pangkat Y. Nah, kenapa sih ini nggak dicoret? Karena kalau tadi yang dicoret itu Y, karena kita ingin menentukan nilai X. Nah, kalau ini kita ingin menentukan nilai Y, maka dihasilkan 2 sama dengan 4Y, Y sama dengan 2 per 4. Maka disederhanakan Y 1 per 2. Maka Y-nya itu didapatkan 1 per 2. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.